Halo, 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 halo. Nggih Ustadz sampun, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wasilatan la hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ali ashabi wa dhurriyyati nabiyati wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin khususan sultan wali sayyidina syabul qadir al-jilani ila hadrati musannif hadal kitab imam Abu Syuja' ila hadrati Syekh Mustafa Taib Al-Biwa نفعنا الله بهم وبعلومهم وأعاد علينا من بركاتهم في الدين الدنيا والآخرة شيء ولله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Wa kullu ma'in utawi saben-saben perkara kang cair. Kharaja kang metu apa ma'in. Metu minas sabilaini saking dalan loro, yaitu kubul dalan depan dan dubur jalan belakang. Segala sesuatu yang keluar dari jalan depan, kubul dan jalan belakang dubur, iku najisun hukume najis. Yang keluar dari dua jalan tersebut dihukumi najis. Pasal ini mulai menjelaskan bagaimana kita mensucikan diri dari najis sebagai bagian dari syarat sah salat, yaitu harus suci dari najis. Baik najis yang ada pada badan kita, najis yang ada pada pakaian kita, najis yang ada pada tempat kita sholat itu. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bicarakan tentang najis dan bagaimana mensucikan dari najis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan tersebut dihukumi najis. Illal maniya kejaba mani. Segala sesuatu tersebut dihukumi najis kecuali mani. Rawal Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tabarraza li hajatihi ataituhu bima'in fayaghsilu bihi. Hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau Anas bin Malik menceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesai buang air besar, nah, atau melakukan hajatnya. Nah, maka beliau meminta Anas bin Malik untuk mendatangkan air. Setelah air tersebut diberikan kepada beliau Nabi, maka fayagsilubi kemudian Nabi membasuh, mensucikan tempat keluar najis tersebut dengan air tersebut. Ini hadis yang menjelaskan bahwa segala sesuatu yang keluar dari dua jalan tersebut dihukumi najis. Mengapa begitu? Karena Nabi membersihkan dua tempat tersebut setelah membuang air kecil maupun air besar. Hadis yang lain disebutkan warawal Bukhari wa Muslimun an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madza'an fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amartu al-Miqdad bin al-Aswadi fas'alahu faqala fihi al-wudu wa li muslimin yaghsilu dzakarahu wa yatawaddau.
Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Ali bin Abi Thalib menceritakan bahwa Ali itu sebagai seorang laki-laki yang sering keluar madhi. Madhi ini berarti cairan yang keluar dari jalan depan dan berbeda dengan mani tadi. Berbeda dengan mani. Maka madhi ini hukumnya najis. Dan karena itu wajib disucikan. Dan yang kedua, madhi ini selain najis, madhi akan membatalkan wudhu, walaupun tidak mewajibkan mandi. Maka di hadis Ali bin Abi Thalib tersebut, setelah Ali bin Abi Thalib meminta tolong kepada Al-Miqdad bin Al-Aswad untuk bertanya kepada Rasulullah SAW, maka beliau Rasulullah mengatakan fihil wudhu, keluar madi tersebut wajib melakukan madi. Yang kedua, sebagaimana riwayat Imam Muslim, yang silu dzakarahu wa yatawaddau, kecuali melakukan wudhu juga harus mensucikan atau membersihkan kemaluannya karena telah keluar madi tersebut. Ini yang pertama. Warwal Bukhari an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awaita fa amarani an atiya bi salasati ahjarin. Ini hadis-hadis berikutnya masih menjelaskan bahwa yang keluar dari dua jalan, jalan depan dan jalan belakang tersebut dihukumi najis dan menyucikannya boleh dengan air atau bahkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud ini boleh dengan 3 batu. Itu kesimpulannya. Keterangan selanjutnya illal mania kecuali mani. Lah, mani ini tidak dihukumi najis walaupun keluar dari jalan depan. Tetapi mani ini mengharuskan orang untuk melakukan mandi walaupun dihukumi suci. Minal insani wa jamil hayawani ma'atal kalba wal khinzira. Jadi mani dari manusia dan semua binatang kecuali anjing dan babi. Amma maniyul insani falima rawahu muslimun wa ghairuhu an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu afraqul maniyya min sawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma yadhhabu fa yusalli fihi thumma yusalli fihi. Jadi hadis Aisyah menceritakan Aisyah menggaruk bekas mani yang sudah kering itu dari pakaian Rasulullah SAW. Kemudian setelah digaruk pakaian itu dipakai Rasulullah untuk melakukan sholat. Ini membuktikan bahwa mani tersebut dihukumi suci dan tidak najis karena Aisyah cukup mengerok atau menggaruknya tanpa harus membersihkannya, menyucikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang berikutnya tentang membersihkan atau menyucikan tempat keluar najis atau tempat yang terkena najis. Wa waslu jamil abwali utai masuh. Sekabiane pira-pira kencing. Wal aurasi lan pira-pira kotoran. Kencing berarti dari jalan depan, wal aurasi kotoran dari jalan belakang. Air kecil dan air besar. Membersihkan tempat keluar kencing dan tempat keluar kotoran tersebut iku wajibun hukumnya wajib. Lima rawahul Bukhari wa Muslimun wa ghairuhuma min amri sallallahu alaihi wasallam bisabbi talbin min ma'in al makanil ladzi bala 'alil arabi fil masjid. Jadi pada hadis-hadis sebelumnya ketika seorang Arab Badui kencing di dalam masjid ya, maka oleh Nabi kencing tempat yang dikencingi Arabi tersebut dibasuh dibasuh dengan air. Nah, ini menunjukkan bahwa apa menyucikan tempat keluar atau iya tempat keluar kencing atau kotoran itu hukumnya wajib. Illa baula sobiyi kejaba kencinge bocah cilik. Alladzi lam yakul kang durung mangan sapa sobi, durung mangan atau ama ing panganan. Fa innahu mangkostamune baula sobi iku yadhuru dadi suci apa baula sobi birasil ma'i kelawan nyiratake banyu. Kelawan nyipratake banyu. Alaihi ing atase baulis sobi. Alaihi ing atase baulis sobi.
Jadi ini bisa kita pahami macam apa najis ya. Macam najis yang pertama itu ada mutawassithah ya. Waslu jami'il abwali wal awrathi wajibun. Ini macam najis yang mutawassithah. Tapi Paulus sobi alladzi lam yakulit ta'am itu macam najis yang mukhaffafah. Itu nanti berikutnya dijelaskan seperti itu. Maka terhadap contoh kencing anak kecil yang belum makan makanan, maka menyucikannya cukup dengan menyiratkan air pada tempat itu. Tidak seperti eh, kencing selain anak kecil tersebut. Rawal Bukhari wa Muslimun wa ghairuhu ma'an Ummi Qais bin Muhsin radhiyallahu annaha atat tibnin laha sagirin lam ya'kulit ta'ama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu sallallahu alaihi wasallam fi khijrihi fabala ala thawbihi fada'a bima'in fanadhahahu wa lam yaghsilhu. Jadi tadi terhadap kencing anak kecil yang belum makan makanan cukup disiram, ya, tidak perlu dibasuh dengan banyak air sehingga dihilangkan sifat dari najis tersebut, warna dari najis tersebut, bau dari najis tersebut tidak harus begitu, ya, tapi cukup disiramkan air. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ummu Qais binti Muhsin, ketika Ummu Qais binti Muhsin ini sowan kepada Nabi dengan membawa anak kecil yang belum makan makanan. Kemudian anak kecil tersebut dipangku sama Nabi, ternyata anak kecil tersebut kencing di pangkuan Nabi sehingga mengenai pakaian Nabi. Setelah itu kemudian Nabi minta air dan cukup disiramkan air tersebut tanpa harus dibersihkan sebagaimana najis jami'il abwal wal auros tadi. Nah, ini menunjukkan kencing menyucikan tempat keluarnya kencing tadi atau tempat yang terkena kencing tersebut. Wala yu'fa an syai'in min najasati illa yasiru min ad-dami wal qayhi. Wala yu'fa lan ora disepuro. Tidak dimaafkan apa an syai'in sidik minan najasati sanging pira-pira najis illa yasiru kejaba perkara kang sidik minad dami sanging getih wal qayhi lan nanah. Wama lan hewan la nafsa kang ora ana darah iku maujud lahu kaduwe ma sailatun kang mili apa darah. Idza waqa'a nalikane tumiba apa mala nafsalahu sailah. Binatang yang tidak mempunyai darah yang banyak digambarkan dengan mengalir itu tumiba fil ing dalam wadah wa mata lan mati apa binatang fihi ing dalam ina fa innahu mongko sak temene ina sak temene tempat tersebut iku la yunajjisuhu ora bisa najisaken apa binatang hu ing tempat tersebut hu ing al ina. Jadi ini berikutnya membicarakan beberapa najis yang bisa dimaafkan. Ya, yang bisa dimaafkan. Apa? Al-yasiru minad-dami wal qaihi. Sedikit dari darah dan nanah. Dan sedikit dari darah binatang yang tidak mempunyai darah yang banyak. Karena itu jika binatang tersebut mati ya, pada suatu tempat, maka binatang tersebut tidak bisa menyebabkan najis pada tempat itu. Keterangan berikutnya sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari wal Bukhari wa ghairuhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullahu thumma liyatrahu fa inna fi ahadi janahaihi shifaan wa fil akhari dahan. Ini hadis yang menjelaskan bahwa binatang yang tidak mempunyai darah yang banyak, jika dia mati pada suatu tempat, maka tidak menyebabkan tempat itu terkena najis. Contohnya, dasarnya dari hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada lalat
jatuh pada tempat yang di situ ada airnya, ya, di dalam air itu, maka fal yang mishukullahu disuruh menenggelamkan lalat itu semuanya. Karena biasanya lalat itu jatuh di tempat yang ada airnya, itu pada sayap sebelahnya, tidak semua sayap. Maka oleh Nabi diperintah untuk menenggelamkan semua sayapnya itu. Setelah itu diperintah untuk membuang. Setelah itu diperintah untuk membuang. Ini menunjukkan bahwa lalat yang mati pada air, ya, tersebut tidak menyebabkan airnya itu najis. Karena lalat di situ kategori binatang yang tidak mempunyai darah yang banyak. Fa inna fi ahadi janahaihi syifaan wa fil akhari da'an. Mengapa begitu? Cukup ditenggelamkan, ya. Harus, ya, harus ditenggelamkan semua sayapnya karena pada salah satu sayapnya itu ada obat. Wafil akhiridaan dan pada sayap yang lain itu ada penyakit. Maka karena ketika lalat tersebut tenggelamnya hanya separuh, ya, sebelah sayap sebelah, maka harus tenggelamkan sayap berikutnya supaya di situ ada obat dari penyakit. Wa wajhul istidlali annahu law kana yunajjisu lam ya'mur bi ghamsihi. Ini membuktikan kenapa Nabi tadi perintah untuk menenggelamkan lalat tadi yang sudah mati tersebut. Jadi bukti perintah Nabi itu membuktikan bahwa lalat yang mati tersebut tidak menjadi najis. Buktinya eh, Nabi perintah untuk menenggelamkannya. Walaupun berikutnya nanti dibuang. Wa kisah bidzubabi kullu ma fi ma'nahu min kulli maitin la yasinu damwa. Begitu juga binatang-binatang lain yang tidak mempunyai darah yang banyak. Wal hayawanu utawi binatang kulluhu yaskabani hayawan iku tahirun dadi suci. Illal kalba kejaba anjing wal khinzira lan babi wa ma tawallada lan binatang tawallada kang metu apa binatang minhuma saking karone al kalbu wal khinziru au min ahadi mau to sang salah sijine al kalbu wal khinziru. Ini berikutnya menjelaskan macam najis yang ketiga, yaitu najis mughalladah, ya, yaitu najisnya anjing dan babi. Kalau yang kedua tadi najis mukhafafah. Najisnya mukhafafah yaitu kencingnya anak kecil yang belum makan makanan. Yang pertama tadi najis mutawassitah. Untuk najis yang ketiga disebutkan, oh ya, sebelum itu disebutkan bahwa semua binatang itu hukumnya suci. Ya, semua binatang itu suci. Kemudian yang selanjutnya kecuali anjing dan babi dan begitu juga anak atau keturunannya. Lianna kullan minhuma najisul aini karena anjing dan babi itu ainnya atau fisiknya itu sudah najis sebagaimana firman Allah au lahma khinzirin fa innahu rijsun au lahma khinzirin fa innahu rijsun. Jadi khinzir, walaupun di sini disebutkan lahmnya, dagingnya, tetapi ini menyebutkan sebagian, berlaku juga untuk secara keseluruhan. Ini fa'innahu rijsun, maka khinzir tersebut atau diwakili oleh lahmu khinzir tersebut dihukumi najis. Yang kedua tentang apa? Tentang anjing tadi, nanti ada hadis, ya. Nanti ada hadis berikutnya bagaimana menyucikan bejana yang terkena jilatan anjing. Ini berarti menunjukkan bahwa anjing itu dihukumi najis tersebut. Maka bejana yang terkena jilatan anjing tersebut dihukumi mutanajis atau terkena najis, maka masih bisa disucikan. Kalau najisnya sendiri tidak bisa disucikan, maka tempat yang terkena najis tadi hukumnya bukan najis tapi mutanajis.
maka bisa disucikan. Tetapi kalau najisnya sendiri, baik kotoran dari jalan depan maupun jalan belakang, itu tidak bisa disucikan karena dia najis, termasuk anjing dan babi tersebut. Tetapi tempat yang terkena itu dihukumi mutanajis, terkena najis, maka masih bisa disucikan. Wal maitatu utawi bangkai, kulluha hiya sakabehane bangkai iku najisatun najis. Nah, bangkai di sini binatang yang mati. Nah, tetapi matinya bangkai ini bisa jadi mati dengan sendirinya atau disembelih ya sehingga mati, tetapi cara sembelihannya dengan cara yang tidak sah, tidak sesuai dengan syariat. Ini juga dihukumi bangkai. Maka bangkai baik fisik bangkai yang mati sendiri itu, binatang yang mati sendiri itu, atau memang disembelih tetapi dengan cara yang tidak sah, itu semuanya dihukumi najis. Nah, maka kalau sudah najis ya nggak bisa disucikan. Illas samaka kecuali illas samaka kejaba iwak wal jarada lan walang wal adamiya lan anak adam atau manusia. Ini walaupun bangkai, ikan, walang, belalang, dan manusia tidak dihukumi najis. Keterangan berikutnya disebutkan wa taharatus samaki wal jarati liqauli sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maitatani. Ya, al jaratu as-samaku wal jaratu. Jadi dihalalkan dua bangkai yaitu belalang dan ikan. Maka walaupun mati dan memang tidak usah disembelih kan ikan dan belalang itu walaupun dia mati sendiri maka tidak dihukumi najis. Begitu juga anak Adam, manusia yang mati tidak dihukumi najis. Wa yusalu lantin basu pal inau wadah min wuluhil kalbi krono jilatane anjing. Karena dijilat anjing maka wajib dibasuh. Wal khinziri lan jilatane babi. Sab'a marratin kelawan pitu piro-piro ambalan. Dibasuh 7 kali. Karena bencana itu terkena jilatan anjing dan babi. Ihda guna uta salah sijine pitu iku biturabi dicampuri tanah. Ya biturabi iku dicampuri tanah. Jadi ini cara membasuh najis mughalladhah. Dibasuh 7 kali dan salah satunya dicampuri dengan tanah. Salah satu basuhannya dicampuri dengan tanah. Rawal Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Nah, ini hadis Nabi ini yang menjelaskan bagaimana menyucikan tempat yang terkena jilatan anjing. Maka perintah Nabi falyaghsilhu sab'an harus dibasuh 7 kali. Wa fi riwayatin lil muslimin tahuru inaika ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Jadi menurut riwayat Imam Muslim ini 7 basuhan tersebut yang pertama di apa dicampuri dengan tanah. Nah, ini hadis-hadis yang menjadi dasar menyucikan bejana yang terkena jilatan anjing. Wa yusalu lantin basuh apa min sairin najasati sekarini pira-pira najis marrotan lawan saambalan. Takti kang teko apa marroh alaihi ing atase sairin najasah. Jadi pada dasarnya menyucikan tempat yang terkena najis tersebut tentu kecuali siapa? Kecuali najis mughaladhah tadi, maka cukup dibasuh 1 kali. Tetapi tentu ini kalau ukurannya najis mutawassithah harus bisa menghilangkan dzatiyahnya najis, ya, sifatnya najis, apalagi warnanya najis dan baunya najis dan seterusnya. Itu sudah hilang, walaupun sekali, tapi tak mungkin hilang. Di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu kanatus salatu khamsina wal ghuslu minal janabati sab'a marratin wa ghuslul bauli sab'a mirarin
Walam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alu at-takhfifa hatta ju'ilatis salatu khamsan wal ghuslu minal janabati marratan wal ghuslul bauli minas thawbi marratan. Jadi cukup dengan satu kali basuhan untuk menghilangkan najis, tetapi selain najis mughaladah, sebagaimana hadis riwayat siapa? Ibnu Umar ini. Wasalah satu utawi basuhan kaping telu iku afdhalul lebih utama apa salasa. Jadi yang wajib cuma satu kali, tetapi eh, lebih utama dibasuh 3 kali. Terutama jika belum bisa menghilangkan sifat-sifat yang melekat pada najis tersebut, maka tetap wajib dibasuh sampai 3 kali. Wa idza takhallalat lan nalikane dadi cuka apa al khamratu khamr, ya. Ketika khamr berubah menjadi cuka, ya. Binafsiha kelawan awak dhewe ne khamra tahurat mengko dadi suci apa khamra. Jadi apa itu minuman yang memabukkan itu ketika berubah menjadi cuka dengan sendirinya tanpa ada campur tangan manusia dan campur barang, ya, itu tanpa ada campuran barang, maka itu hukumnya suci. Lianna illatan najasati aliskar. Jadi kenapa khamr itu menjadi najis? Karena ada unsur memabukkan. Ya. Ketika sudah menjadi cuka, berarti hilanglah unsur memabukkan, maka menjadi suci. Wa in khullilat lamun didadekaken cuka apa khamar bitor hisain kelawan nyemplongaken perkara suci fiha ing dalam khamrah lam tadhur mengko ora dadi suci apa khamrah. Jadi lawan dari pembicaraan tadi, kalau cuka itu berubah karena ada campur tangan manusia atau dicampuri dengan barang-barang yang lain, maka dia tidak menjadi suci. Lianna ma yutrahu fihi yatanajjas bimulaqatiha. Karena pada dasarnya perkara suci yang dicampurkan pada khomer yang najis semula itu, dia ketika campur sudah menjadi najis. Berarti mutanajis. Wayab kaum mutanajisan. Dan terus menjadi najis. Begitu loh. Faidang qalabat khallan wa huwa fiha najasa. Ketika dia menjadi coka, padahal padahal eh, padahal barang yang menjadi najis tersebut masih ada di dalam khamrah tersebut, maka dia menjadi najis. Ini yang menyebabkan kalau ada campur tangan, ada campur dengan sebab yang lain sehingga dia menjadi coka, maka menjadi najis. Nah, inilah pembicaraan kita sedikit tentang menyucikan diri, menyucikan badan dari najis sebagai salah satu syarat sah sholat. Begitu juga menyucikan pakaian untuk sholat dari najis dan menyucikan tempat dari najis. Karena semua itu menjadi syarat sah sholat, yaitu suci dari najis. Setelah syarat sebelumnya adalah suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, disucikan dengan wudu atau untuk hadas kecil atau disucikan dengan mandi untuk hadas besar, dan menyucikannya itu menggunakan air. Ketika tidak ada air atau terhalang menggunakan air, maka penjelasan sebelumnya menghilangkan hadas kecil dengan wudu atau menghilangkan hadas besar dengan mandi boleh diganti dengan air. Semoga Allah memberi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Iya akan hamba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
وسلم على الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا، وتخشرنا بها من عبادك الصالحين في دنيانا وآخرنا. اللهم اجعلنا وولادنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.